Pemirsa, jumpa kembali di channel Belajar dan Berbagi. Video kali ini kita akan belajar mengenai pelaksanaan verifikasi desain dan pengembangan untuk alat kesehatan. Verifikasi desain ini merupakan kegiatan untuk menjamin kualitas mengenai desain dan pengembangan. Jadi tujuan verifikasi desain antara lain, yang pertama, memastikan bahwa persyaratan input telah diterapkan dalam desain akhir dan tercermin dalam output. Yang kedua, untuk memastikan bahwa output desain itu benar-benar mencapai tujuan desain dan pengembangan. Ya. Aktivitas verifikasi desain itu antara lain meliputi yang pertama, pengujian. Ini bisa misalnya bench test, analisa laboratorium, dan sebagainya. Yang kedua, bisa menggunakan penghitungan alternatif. Yang ketiga, perbandingan terhadap desain yang sudah terbukti kinerjanya. Yang keempat, misalnya dengan inspeksi. Yang kelima, dengan tinjauan dokumen. Misalnya nih, spesifikasi, gambar, rencana, laporan, dan sebagainya. Ya, persyaratan untuk melakukan verifikasi desain ini ditetapkan di dalam berbagai sistem manajemen mutu seperti ISO 9001, ISO 13485, dan juga di dalam peraturan misalnya Permenkes nomor 20 tahun 2017 tentang CPAKB. Ya. Di dalam Permenkes 20 tahun 2017, verifikasi desain ini ditetapkan di dalam pasal 3.d.7 ini mengenai verifikasi desain dan pengembangan, yang menyatakan bahwa yang pertama, verifikasi harus dilaksanakan sesuai dengan susunan yang terencana untuk memastikan bahwa keluaran desain dan pengembangan telah memenuhi persyaratan masukan desain dan pengembangan. Yang kedua, rekaman hasil verifikasi dan setiap tindakan yang dibutuhkan harus dipelihara. Kemudian di dalam ISO 9001 versi 2015, persyaratan verifikasi desain ini ditetapkan di dalam pasal 8.3.4c. Ini mengenai pengendalian desain dan pengembangan yang menyatakan bahwa organisasi harus menerapkan pengendalian terhadap proses desain dan pengembangan untuk memastikan bahwa aktivitas verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa output desain dan pengembangan memenuhi syarat input desain dan pengembangan. Ya, demikian juga di dalam ISO 13485 versi 2016. Syarat verifikasi desain ini ditetapkan di dalam pasal 7.3.6. Ini tentang verifikasi desain dan pengembangan. Ini yang menyatakan bahwa pertama, verifikasi desain dan pengembangan harus dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun dan didokumentasikan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa output desain dan pengembangan telah memenuhi syarat input dari desain dan pengembangan. Yang kedua, organisasi harus mendokumentasikan rencana verifikasi. Ini bisa meliputi metode, kriteria penerimaan, dan jika sesuai, teknik statistik dengan alasannya mengenai ukuran sampelnya. Yang ketiga, intended use. Jadi jika intended use mensyaratkan bahwa alat kesehatan dikoneksikan atau mempunyai interface dengan alat kesehatan lain, maka verifikasi harus meliputi konfirmasi bahwa output desain dan pengembangan memenuhi input desain pengembangan pada waktu dikoneksikan atau dihubungkan dengan alat kesehatan yang lain. Yang keempat, catatan hasil dan kesimpulan verifikasi dan juga tindakan yang diperlukan ini harus dipelihara. Terus bagaimana nih merencanakan verifikasi, dan bagaimana menetapkan metode, bagaimana menetapkan kriteria penerimaan hasil verifikasi, bagaimana melakukan verifikasi alat kesehatan yang dikoneksikan dengan alat kesehatan yang lain? Mau tahu penjelasannya? Ikuti terus video yang satu ini. Pemirsa, verifikasi ini berarti memastikan dengan pemeriksaan dan menyediakan bukti objektif bahwa persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi. Nah, dalam konteks desain dan pengembangan, verifikasi ini merupakan kegiatan pemeriksaan di setiap tahapan desain dan pengembangan untuk memastikan bahwa output
sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pada tahap-tahap tersebut. Di dalam membahas verifikasi desain pengembangan, tentu saja saya menggunakan beberapa referensi, antara lain ISO 13485 versi 2016, A Complete Guide to Quality Management in the Medical Device Industry. Dalam melakukan verifikasi, aspek desain apa saja nih yang sebaiknya diverifikasi? Ya, ini antara lain, 1, karakteristik produk, ini termasuk bahannya, komponennya. Kemudian yang kedua, usability dan pencapaian kebutuhan penggunaan. Yang ketiga, kinerja dari produknya. Yang keempat, tindakan untuk keamanan. Yang kelima, kepatuhan terhadap persyaratan peraturan. Yang keenam, kepatuhan terhadap standar atau terhadap good practice yang berlaku. Kemudian apa saja nih metode yang dapat digunakan untuk verifikasi? Ini juga antara lain misalnya dengan pengujian tensile strength, pengukuran batas dimensi, verifikasi fungsi produk, kemudian juga analisa toleransi atau proses simulasi atau pengujian prototipe atau pengujian sifat mekanik, atau dengan cara membandingkan spesifikasi desain baru terhadap spesifikasi desain serupa yang telah terbukti dan diketahui kinerjanya. Bisa juga dengan menguji kinerja mesin dan sebagainya. Nah, kemudian faktor apa saja nih yang perlu dipertimbangkan untuk memilih metode verifikasi? Ini antara lain misalnya nih faktor urgensi tesnya, biaya pengoperasian dari metodenya, atau sumber daya yang tersedia, misalnya saja kualifikasi personilnya, alat dan perlengkapannya, pengetahuan, software, dan sebagainya. Kemudian yang keempat mengenai manfaat dan keterbatasan dari masing-masing metode. Pertimbangan lainnya ya, misalnya adalah jumlah tes yang harus dilakukan, kemudian tingkat ketidakpastiannya, tingkat kepercayaannya, akurasi hasilnya, dan sebagainya. Nah, di dalam melakukan verifikasi ini juga perlu menyusun protokol verifikasi. Faktor apa saja nih yang perlu dipertimbangkan untuk menyusun protokol verifikasi? Antara lain yang pertama, persyaratan teknis, kemudian juga bahan atau zat yang perlu digunakan. Kemudian yang ketiga misalnya sumber daya yang apa saja yang diperlukan untuk kegiatan verifikasi ini. Misalnya ada kualifikasi personil, pengetahuan, anggaran, tool, equipment, infrastruktur, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu siapa nih penanggung jawabnya untuk melakukan tugas. Yang kelima, siapa nih penanggung jawabnya yang nantinya menyetujui dari hasil tugas tersebut, dan sebagainya. Nah, verifikasi desain ini juga dilakukan terkait dengan manajemen risiko. Bagaimana caranya mengintegrasikan aktivitas manajemen risiko ke dalam verifikasi desain? Nah, pelaksanaan tindakan pengendalian risiko dan efektivitasnya ini juga memerlukan verifikasi, dan tingkat verifikasi tergantung pada tingkat risiko yang dikendalikan. Ya, terkait dengan manajemen risiko ada 2 jenis verifikasi. Yang pertama, untuk memastikan bahwa penerapan tindakan pengendalian risiko yang ditetapkan dalam desain akhir sudah ada. Yang kedua, untuk memastikan bahwa risiko tersebut benar-benar berkurang dan mengkonfirmasi bahwa desain ulang tidak diperlukan. Nah, terus bagaimana nih kriteria penerimaan verifikasi? Kriteria penerimaan hasil verifikasi ini digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan sejauh mana hasil verifikasi memenuhi spesifikasi. Dan tujuan kriteria penerimaan adalah untuk mendukung keputusan evaluasi dan menentukan melalui fakta, nilai, dan data mengenai kesesuaian output terhadap persyaratan. Apa saja nih manfaat kriteria penerimaan verifikasi? Yang pertama, untuk memverifikasi kesesuaian terhadap input, terhadap persyaratan, dan terhadap hasil kegiatan desain. Dan yang kedua adalah mengacu pada karakteristik atau ciri-ciri alat kesehatan serta kinerjanya.
apa saja nih jenis-jenis kriteria penerimaan yang biasa digunakan. Misalnya dalam bentuk chart atau bagan, atau limit, atau batasan-batasan, atau toleransi. Bisa juga standar, bisa juga kriteria lulus dan gagal, bisa juga ketertelusuran terhadap persyaratan, dan sebagainya. Ya, verifikasi ini juga dilakukan terhadap alat kesehatan yang dikoneksikan dengan alat kesehatan lain. Jadi apabila intended use alat kesehatan mensyaratkan dihubungkan dengan alat kesehatan yang lain, maka rencana verifikasi ini harus meliputi pengujian dan konfirmasi bahwa output desain memenuhi input desain ketika kedua alat kesehatan dikoneksikan. Dan untuk kontrol verifikasi tersebut tentu saja ada tujuannya. Itu antara lain satu, untuk mencegah kemungkinan koneksi yang salah. Yang kedua, untuk mencegah kesalahan selama koneksi. Yang ketiga, untuk membuktikan kesesuaian dan konsistensi koneksi di antara kedua alat kesehatan tersebut. Ya. Kemudian tentang rekaman hasil verifikasi. Rekaman hasil verifikasi ini berguna untuk mengumpulkan hasil dari semua kegiatan verifikasi. Dan rekaman ini meliputi informasi dan data pendukung yang akan digunakan untuk menjustifikasi pada saat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap hasil verifikasi. Jadi apa saja nih tujuannya untuk membuat rekaman? Ya. Yang pertama, untuk menyediakan bukti bahwa kegiatan verifikasi telah dilakukan seperti yang direncanakan. Yang kedua, yaitu tujuannya untuk menyediakan data dan informasi dari hasil pengujian. Yang ketiga, untuk mendapatkan persetujuan bahwa uji verifikasi telah selesai. Yang keempat, untuk mendapatkan persetujuan bahwa karakteristik, tindakan, aktivitas, semua yang dilakukan tadi sudah memenuhi dan sesuai dengan spesifikasinya. Ya. Kemudian apa saja nih yang perlu tercantum di dalam laporan hasil verifikasi? Ini antara lain misalnya deskripsi desain, metode untuk melakukan verifikasi. Yang ketiga adalah tanggal verifikasi. Yang keempat, personil yang melakukan verifikasi. Hasil tes. Yang keenam, evaluasi dan penilaian hasilnya, dan sebagainya. Demikian tadi kita telah belajar mengenai verifikasi desain dan pengembangan terhadap alat kesehatan. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali di dalam video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.